Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Arsalahu basyiran wa nadhiran وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi 'ajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala aidan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajja falam yaqus wa lam yaqsur raja'a min dunubihi kayaumin waladatu ummuhu. Rawahu Bukhari, Ahmad, An-Nasai. Kaum muslimin yang sedang jemaah Jumat rahimahullah, tiada yang layak kita lafazkan pada siang hari ini selain rasa syukur yang menggema di dalam dada kita, karena atas izin dan anugerah Allah jugalah pada siang hari ini kita dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan dari rumah masing-masing dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni ibadah Jumat secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap langkah dan ayunan tangan kita dari rumah masing-masing sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta menerima semua amal ibadah yang kita laksanakan pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, menjadikan kita di akhir hayat nanti menjadi hamba-hamba yang husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahmatullah, baru saja kita melaksanakan hari raya Idul Adha, serta saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji sama-sama telah melaksanakan Yaumun Nar, yaitu hari raya Idul Adha. Setiap muslim yang sejati ketika datang hari raya Idul Adha, ketika datang bulan haji, kita selalu berdoa kapan kita akan bisa melaksanakan ibadah haji. Termasuk yang sudah melaksanakan, selalu berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat melaksanakan haji kembali. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kita doakan saudara kita yang melaksanakan haji tahun ini kembali ke tanah air dengan selamat, serta dapat berkumpul dengan saudara haditolan dan kita semua kembali dalam keadaan membawa haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjalankan semua apa yang diajarkan oleh ibadah haji di dalam kehidupan sehari-hari, karena itu pertanda bahwa haji yang bersangkutan menjadi yang haji yang mabrur. Bapak dan saudara-saudara sekalian, kaum muslimin yang sedang jemaah Jumat rahimahullah, bagi kita yang tahun ini belum berkesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, insya Allah kita berdoa
Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang Allah memberikan kesempatan kepada kita. Bapak dan saudara-saudara sekalian, ada beberapa esensi pokok yang kita ungkap dalam pelaksanaan ibadah haji dalam waktu yang sangat singkat ini. Yang pertama, Bapak dan saudara-saudara sekalian, setiap orang yang melaksanakan ibadah haji disunahkan membaca kalimat talbiyah, bahkan termasuk kita yang tidak melaksanakan haji. Begitu juga bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji, diwajibkan menggunakan pakaian ihram, pakaian yang serba putih. Bapak dan saudara-saudara sekalian, pakaian yang mampu membuat jiwa seseorang senantiasa kosong, pakaian yang mampu tiba-tiba membuat seseorang itu bisa menangis, hilangnya rasa sombong dan angkuh. Semakin banyak meneteskan air mata, semakin banyak pula kesombongan dan keangkuhan yang mencair. Mereka bersimpuh dan tersungkur di hadapan Allah, seakan-akan dosa-dosanya berguguran bersamaan jatuhnya air mata yang membasahi bumi. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, yang pada akhirnya dapat memunculkan rasa menyesal terhadap kedurhakaan yang telah dibuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, pakaian yang serba putih yang dipakai oleh orang yang melaksanakan haji layaknya seperti pakaian mayat yang akan memasuk ke liang lahat. Yang serba putih memberikan gambaran kepada kita, berapapun banyaknya harta yang kita miliki, berapapun rumah mewah yang kita miliki, berapapun mobil mewah banyak yang kita miliki, tetapi Bapak dan saudara-saudara sekalian, ketika kita telah dipanggil oleh Allah, tidak lebih dari selembar kain putih yang membungkus seluruh badan kita, ketika malaikat sudah menyebut kita. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, oleh sebab itu ibadah haji yang diperintahkan oleh Allah, sebagaimana yang telah khatib bacakan tadi dalam surat Al-Imran ayat 90, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban bagi manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup melakukan perjalanan ke Baitullah. Oleh sebab itu Bapak dan saudara-saudara sekalian, ibadah haji yang kita laksanakan mampu menghapus semua dosa-dosa dan kesalahan kita, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a min dunubihi kayaumin waladatu ummuhu. Barang siapa yang menetapkan niatnya di bulan itu mengerjakan haji, lalu tidak berkata keji dan tidak berbuat fasik, maka ia akan kembali ke tanah airnya dalam keadaan bersih dari dosa seperti ketika ia baru dilahirkan. Hadis riwayat Bukhari, Imam Ahmad dan Nasai. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, kita doakan semoga saudara-saudara kita yang saat ini melaksanakan ibadah haji, kita doakan mereka kembali ke tanah air setelah dihapus dosa segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali seperti bayi yang baru dilahirkan. Bapak dan saudara-saudara sekalian, seorang yang melaksanakan ibadah haji harus mampu menanggalkan semua embel-embel keduniaan yang merusak pelaksanaan ibadah haji. Kain putih, baju putih yang persis seperti kain kafan yang dikenakan oleh seorang yang melaksanakan ibadah haji adalah petanda bahwa semua harta yang kita miliki di dunia ini tidak ada artinya kecuali kita infakkannya. Bapak dan saudara-saudara sekalian, kain putih yang kita bawa
hanya satu-satunya harta yang bisa kita bawa. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimahumullah. Esensi yang kedua disampaikan di dalam kitab Minhaj al-Yaqin dalam sebuah suri teladan yang diceritakan dalam bab keutamaan Amirul Mukminin yang sanadnya sampai kepada Abdullah bin Mubarak. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, Abdullah bin Mubarak ini adalah seseorang yang senang melaksanakan ibadah haji. Ketika bulan haji datang, beliau selalu mempersiapkan diri untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Salah satu persiapan beliau adalah beliau senantiasa membeli seekor unta sebagai kendaraan untuk berangkat haji. Bapak dan saudara-saudara sekalian, Abdullah bin Mubarak ini memiliki uang 500 dinar. Kemudian saat bulan haji datang, beliau pergi ke pasar membeli seekor unta. Tetapi bapak dan saudara-saudara sekalian, sudah sampai di pasar, ternyata harga unta lebih dari 500 dinar. Artinya melebihi dari uang yang beliau bawa. Artinya uang yang beliau bawa tidak dapat untuk membeli satu ekor unta. Akhirnya Abdullah bin Mubarak kembali pulang ke rumah dengan berjalan kaki. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, karena pada waktu itu satu-satunya kendaraan adalah unta, sehingga beliau kembali ke rumah dengan berjalan kaki. Di tengah jalan beliau melihat seorang perempuan muda bersama 3 orang anak sambil mencabut bulu bangkai ayam. Kemudian didekati oleh Abdullah bin Mubarak ini. Setelah didekati, Abdullah bin Mubarak berbicara dan berkata kepada perempuan itu, "Hai perempuan muda, apa yang sedang engkau lakukan? Apa yang sedang engkau perbuat?" Perempuan muda itu mengatakan, "Silakan engkau tinggalkan aku dari sini. Ini bukan urusanmu." Bapak dan saudara-saudara sekalian, tetapi Abdullah bin Mubarak tidak menyerah begitu saja. Dia bersumpah, "Demi Allah, hai perempuan muda, apa yang engkau lakukan di sini?" Kemudian perempuan muda itu menjawab pertanyaan Abdullah bin Mubarak, Aku ini adalah keluarga Alawiyah. Aku ini mempunyai 3 orang anak yatim dan suamiku baru saja meninggal dunia. Sampai hari ini sudah 3 hari lebih kami tidak memakan enaknya makanan yang lain yang kebanyakan dimakan oleh orang. Yang kami temui hanya seekor bangkai ayam yang ini halal bagi kami. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, mendengar kata perempuan itu, Abdullah bin Mubarak hatinya merasa disayang-sayang, rambutnya berdiri, hatinya merasa sedih dan pilu mendengar kata perempuan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Abdullah bin Mubarak berkata, "Haji mana yang lebih agung daripada aku menolong wanita ini?" Bapak dan saudara-saudara sekalian, akhirnya Abdullah bin Mubarak menyerahkan uangnya 500 dinar itu kepada perempuan muda ini. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimahullah. Setelah diserahkan, perempuan muda itu buru-buru berdiri dan berdoa untuk Abdullah bin Mubarak, mendoakan kebaikan-kebaikan untuk Abdullah bin Mubarak. Pada cerita bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, Abdullah bin Mubarak melanjutkan perjalanan. Kemudian sampai di rumah dia berkata kepada keluarganya, berkata kepada istrinya, "Istriku yang tercinta, hari ini pupuslah sudah niat kita untuk berangkat haji. Ternyata uang yang 500 dinar, rencana untuk membeli seekor unta, ternyata ada yang lebih membutuhkan daripada kita. Maka uang itu aku berikan semua kepada orang yang membutuhkan." Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, pada cerita tetangga kiri kanan sudah mulai mempersiapkan diri berangkat haji. Setelah dan Abdullah bin Mubarak hanya sibuk beristighfar kepada Allah, berdoa kepada Allah.
Semoga tahun depan diberangkatkan, diberi kesempatan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji. Pada cerita Bapak dan saudara-saudara sekalian, semua orang sudah berangkat haji. Kemudian di saat setelah berangkat haji, pada cerita musim haji berlalu dan orang-orang mulai kembali dari menunaikan ibadah haji. Sebagaimana kebiasaan, termasuk kebiasaan di negara kita, apabila ada orang yang menunaikan ibadah haji, kembali dari menunaikan ibadah haji, kita selalu mendatanginya dan berselamat, mengucapkan selamat atas pelaksanaan ibadah haji yang dilaksanakan dan kembali ke tanah air dengan selamat. Itu juga dilakukan oleh Abdullah bin Mubarak pada tetangga-tetangga kiri kanan yang pulang dari menunaikan ibadah haji. Kemudian tetangga yang pulang dari ibadah haji berselamat dengan Abdullah bin Mubarak menyatakan, "Hai Abdullah bin Mubarak, bukankah engkau melaksanakan haji bersama kami? Engkau ketemu di sini bersama kami, engkau ketemu di sana bersama kami. Bahkan engkau berbicara dan mengobrol, saling bertegur sapa kita, saling mendoakan ketika itu. Tetapi pada hari ini engkau mengatakan bahwa engkau tidak melaksanakan ibadah haji." Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, Abdullah bin Mubarak terheran-heran dan tidak menjawab apa yang disampaikan oleh saudara-saudara dan tetangganya yang berangkat haji ketika itu. Kemudian Abdullah bin Mubarak kembali pulang ke rumah. Setelah letih bersalam-salaman dengan kiri kanan tetangganya, dia tertidur di rumah. Di saat itu tidur itulah Rasulullah SAW mendatanginya. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Ibnu Mubarak, engkau telah memberikan uang dinar kepada keturunanku. Engkau telah melapangkan kesulitan dan kesusahannya. Engkau telah memperbaiki keadaan dan anak yatimnya. Maka Allah telah mengutus malaikat dalam bentuk rupamu, dan malaikat berhaji untukmu setiap tahun, dan pahalanya untukmu sampai hari kiamat." Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, seorang ulama besar yang bernama Al-Wadi, dia mengatakan, sungguh banyak mendengar para ahli hadis, para jemaah haji setiap tahunnya menyaksikan Ibnu Mubarak melaksanakan ibadah haji, padahal dia tinggal di negara Irak. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, dan peristiwa di akan tersirat pesan bahwa menyelamatkan saudara kita yang dalam keadaan kesusahan kehidupannya, menyelamatkan anak-anak yatim, menyelamatkan orang-orang miskin yang ada di lingkungan kita, jauh lebih utama daripada kita melaksanakan ibadah haji melebihi kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimahullah, sebagai seorang muslim, kepedulian sosial yang diajarkan oleh kurban, oleh ibadah haji kepada kita perlu menjadi perhatian kita secara terus-menerus agar tidak terjebak dalam kehidupan dunia. Tidak adalah artinya antara persaudaraan di antara orang yang meletakkan tangannya di atas perut sakit karena kekenyangan dengan orang yang meletakkan tangan di atas perutnya karena sakit kelaparan. Oleh karena itu, Bapak dan saudara-saudara sekalian, kami mengajak dan mengimbau kepada kita semua, para jemaah yang hadir dalam masjid ini, berbagi rezeki dengan anugerah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, akan mendapat menyelamatkan kita ketika kita meregang nyawa menghadapi sakaratul maut nantinya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya lakumul maut wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin.
sebagian dari apa yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antaramu. Dia lalu berkata sambil menyesal, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit saja waktu, aku akan bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa orang yang lalai menunaikan kewajibannya, menyimpan harta tetapi tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, tidak mau memperhatikan anak yatim dan fakir miskin, mendik dan takut berinfak, hartanya takut habis apabila berinfak, maka pada saat orang ini memegang nyawanya nantinya menghadapi sakaratul maut pasti akan menyesal. Mereka minta diperpanjang waktunya sedikit saja hanya untuk berinfak, tetapi Allah tidak mengabulkannya karena nasi sudah jadi bubur. Sangat jauh melangkah hanya sekedar untuk berinfak dan bersedekah kalau malaikat maut sudah datang menjemput kita. Untuk itu Bapak-bapak dan saudara sekalian, jangan pelit hidup ini. Segeralah keluarkan hak orang lain bila ada rezeki untuk berinfak dan bersedekah. Mudah-mudahan infak inilah yang dapat menolong kita memegang nyawa saat menghadapi sakaratul maut nanti. Semoga kita yang ada di dalam masjid ini senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada huru-hara sakaratul maut. Allah jadikan kita di akhir hayat kita hamba-hamba yang husnul khatimah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ja'alallahu al-Ka'batal Baital Haram qiyaman lin-nas wa syahrul haram. Shadaqallahu adzim. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, sebagai kesimpulan khutbah kita pada siang hari ini, salah satu esensi pokok pada pelaksanaan ibadah haji adalah timbulnya rasa kasih sayang di antara satu dengan yang lain, bahkan dengan binatang sekalipun. Walaupun membunuh seekor nyamuk pun diharamkan oleh Allah, terutama bagi orang-orang yang melaksanakan, yang mengenakan pakaian ihram. Pedang terbungkus harus dimasukkan ke dalam sarungnya, tidak boleh ada darah yang tertumpah, harus tidak berperangan, harus dihentikan bagi mereka yang berihram. Karena Allah menyebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah yang baru saja khatib bacakan tadi, bahwa Allah telah menjadikan Ka'bah sebagai rumah suci, sebagai pusat kegiatan peribadatan dan urusan dunia bagi manusia, dan demikian pula dengan bulan haram. Kesimpulan yang kedua, penyembelihan hewan kurban adalah sebagai simbol agar kita dapat melepaskan diri kita dari sifat-sifat yang tidak terpuji, yang angkuh, sombong, tidak peduli kepada saudara-saudara kita yang merindukan belayan dan kasih sayang kepada kita semua. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, likulli syai'in mafatihun wa mafatihul jannah hubul masyakin. Segala sesuatu itu ada kuncinya. Katipulani, segala sesuatu itu ada kuncinya. Sedangkan kunci untuk masuk surga adalah mencintai kaum muslimin, mencintai kaum miskin, mencintai anak-anak yatim, dan mencintai orang-orang yang butuh belayan dan kasih sayang dari kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un alimun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fi sudur akhrij alaina minaz zulumati ilal nur, akhrij alaina minaz zulumati ilal nur, akhrij alaina minaz zulumati ilal nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.